Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita di pertemuan ke-11, temanya masih sama, adalah geospasial dan nanti bicarakan sedikit tentang apa namanya, remote sensing ya, remote sensing utamanya di Landsat dan Aster. Oke, ya sebelumnya kita share sedikit tentang apa itu remote sensing. Remote sensing itu ya sebenarnya adalah melihat sesuatu kalau bagi saya ya dengan dari bukan di darat, artinya dia dari jarak tertentu. Ada dari luar bumi atau satelit, ada yang sifatnya drone lokal dekat atau yang juga beberapa lidar, artinya dekat, ya kan? Yang kemudian eh, diolah dengan software-software yang kompleks, ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari sensor, tipe-tipe sensor. Tipe sensor itu eh, yang dipakai untuk mengcapture sebuah gambar image, ya. Jadi kita bisa nyebutnya adalah citra ya, remote sensing atau citra penginderaan jauh biasanya kan disebutnya gitu ya. Image sendiri bahasa Indonesia adalah citra. Nah, jadi yang dihasilkan dari remote sensing itu adalah citra. Contoh pesawat, satelit, UAV, ya, kemudian dan lain-lainnya. Dia eh, bisa dengan ini tools alatnya adalah pesawat, satelit, dan UAV, tapi nanti sensornya yang dipakai itu bisa macam-macam untuk menghasilkan image. Ada juga balon, yang balon ini juga ada bahkan kendaraan atau yang lain-lain. Inilah gambarannya ya. Jadi kalau satelit misalnya 500 kilo dari permukaan bumi atau sampai yang sekilo. Tipe-tipe sensor itu faktornya salah satunya adalah bagaimana image resolusinya tidak dapat dan coveragenya seberapa luas dalam sekali tembakannya. Dan sekali tembakannya berapa luas, kemudian pola terbangnya seperti apa. Ya, oke. Umumnya kita menggunakan data-data remote sensing dari satelit ya, yang low Earth orbit satelit. Ya. Tapi kalau mau detail memang pakainya UAV atau drones, tapi itu sangat cover area lokal. Atau yang agak luas sedikit adalah pesawat terbang atau helikopter. Kemudian juga istilah image resolusi. Resolusi image, resolusi itu ada tiga di sini. Resolusi spasial, jarak, yang biasa kita sebut 500 meter, 30 meter, atau ada 1 mili kalau yang lokal. Ya, kemudian ada spectral resolution, spektrumnya, kemudian ada temporalnya. Ya. Kemudian untuk spatial resolution sendiri, itu terkait dengan pixelnya. Ya, pixel. Kalau di HP kan ada juga tuh pixel. Dan juga sama ada pixel, bisa detail, bisa tidak. Jadi ketajaman dari gambarnya bisa di zoom sampai ke dekat seberapa ya. Dan yang high spatial resolution, medium atau low. Ya, kalau yang paling dekat WiFi kan memang lokal pasti dia lebih bagus untuk spasial apa namanya spasial resolusinya. Oke, kemudian spectral resolution itu mainnya di band-band itu, yang disebutnya band satu, band 2 dan seterusnya itu jadinya spektralnya ya. Spektral itu jadi sensor yang bisa nanti melihat beberapa gambarannya. Sampai kalau digabung misalnya band 2 3 4 jadinya RGB, jadinya warna seperti foto yang tadi ya. Kemudian temporal resolusi itu terkait dengan resolusi dari pengambilan keakurasian titiknya ya, atau di sini GPS sistemnya. Ya, karena tidak mudah juga memfoto dan mengupload dengan kecepatan tertentu ya dari satelit. Kemudian orbit, ini kita tipe orbit dari beberapa satelit nanti akan mempunyai tipe-tipe orbit. Ada yang low, medium, ada juga yang high earth orbit. Oke, kemudian image klasifikasi gambar, citra, itu citra ya. Ya, jadi membuat sebuah data menjadi apa namanya menjadi pixel, jadi rasternya betul. Ya, seperti air, urban, forest, kemudian agriculture, grassland dan seterusnya. Itu dari data-data spektrum tadi diolah-olah kemudian menjadi data gambar. Ya, jadi ada istilahnya nanti unsupervised klasifikasi, ada juga supervised klasifikasi. Kemudian ada object based analysis. Ini spektrum gambaran dari spektrumnya. Ya, kemudian ada what is image classification in remote sensing. Ya, jadi ada tiga, unsupervised, supervised, sama object based. Tuh, ini gambarannya.
Unsupervised berarti ya cuma generasi ISO aja, jadi cukup sederhana. Kemudian supervised itu nanti dia ya seperti menambah perhitungan-perhitungan khusus ya. Ini ada maksimum likelihood, minimum distance dan seterusnya untuk memperoleh keakurasian dari posisi spektrumnya nanti. Kemudian object based image analysis, ya ini lebih komplit lagi. Ya dia bisa nanti untuk menganalisis objek yang terlihat berbeda, memvolumekan dan seterusnya. Nah ini adalah kemudian beberapa tipe-tipe eh, dan sumber dari citra, ya sumber dari citra yang umumnya dipakai di dunia dan sifatnya gratis. Ya, pertama dari USGS Earth Explorer, ini bisa untuk ngambil Landsat dan hampir semua data ada di sini sebenarnya. Ya, jadi ada Landsat, ada Space satu ya, Space Cloud, kemudian di Earth Explorer USGS.gov. Kalau panduannya banyak di YouTube. Ya, hanya kita secara keilmuan ya dia ini adalah mendownload gambar-gambar yang kurang lebih bisa kita manfaatkan nantinya. Tapi gambarnya sendiri nanti dia terdiri dari beberapa apa namanya band ya. Coba kita contohkan Earth Explorer ya. Nah, seperti ini kan Earth Explorer. Ya, kan? Earth Indonesia. Terus ya nanti kita bisa lihat di hmm, nah ini adalah beberapa yang bisa di-download dari SL Polar. Kita bisa lihat intinya adalah apa yang kita inginkan itu nanti dan untuk apa tujuan kita. Misalnya ada Landsatnya atau Landsat yang ini juga bisa. Yang terbaru nih ya. Dan Landsat apa aja nanti kita coba diskusikan Landsat itu isinya apa saja. Ya ini Landsat 9 seperti ini informasinya. Ya dan seterusnya ya. Oke, ini ada Earth Explorer, kemudian selanjutnya juga Sentinel Open Asset Hub. Nah, ini mirip Sentinel ya. Kemudian ada juga NASA Earth Data Search sama, ini ada asternya nanti. Banyak nih tampilannya. Kemudian ada NOAA, Maxar, dia ada kurang lebih 15 ya. NOAA ini cukup detail, hanya nggak tahu semua daerah, kota-kota biasanya. Geo Air Base Defense dan ini tuh pertama demnya yang bagus. Itu tulisannya 12 meter dem. Kemudian ada NASA World View, nah ini juga banyak dipakai untuk analisis geologi nih, World View. Kemudian No Class, kemudian ada ini INPE Brazil, dan juga ada India punya sendiri ISRO, kemudian ada JAXA, dia dan ALOS. Nah ini biasanya untuk DEM, data-data DEM itu umumnya dapat di sini, dia lebih detail ya. Ya, maupun di sini misalnya ALOS 30M ya, sama dan Aster, sama dan ini. Kemudian ada Vito dan ada seterusnya dan NOAA ini eh, untuk ini dia laut biasanya, Bentik, elevation imagery dan seterusnya. Kemudian ada satelit comfort ini situsnya, tapi di dalamnya ada Astar juga, ada Landsat dan seterusnya, ada UNAVCO ya. Ya, nah intinya apa, nanti kita ujung-ujungnya adalah melihat dari keadaan dari tipe geodata ya, dari apa namanya geodatanya. Nah geodata sendiri apa sih? Geodata itu kan ada data apa, tipe-tipe data itu ada dua aja sebenarnya, vektor dan raster nantinya. Nah vektor dan raster ini bergabung menjadi apa namanya untuk melihat beberapa layar dan kemudian digabungkan analisisnya ya. Ya, tipe of geographic data itu ada dua umumnya, vektor dan raster. Vektor dan raster, tapi kemudian bisa nanti berkembang seiring ini ada raster. Sekarang juga ada vektor yang vektor sifatnya polyline, polygon sama eh apa ya, beberapa ya, agak lupa saya. Terus sama ada raster, vektor dan raster. Kemudian berkembang nanti menjadi database, ya geodatabase sebutnya, database geodatabase. Kemudian ada web,
Kemudian ada multitemporal. Ya. Nah, ini yang perlu kita jadi ada vektor. Vektor biasa gambar titik-titik, garis, titik, garis, atau multi garis dan seterusnya yang dia terdiri dari beberapa vertex nyebutnya ya ini poin-poin ini vertex. Jadi walaupun dia garis, dia akan sebut titik ini sebutnya vertex. Nah, jadi semakin smooth garisnya dia akan semakin banyak vertexnya di sini. Oke, ini ya untuk yang terpenting dalam nanti kalau ini di GIS maksudnya ya. GIS spasial itu ini di poligonnya karena ini bisa dihitung. Kemudian raster, raster itu dia pixelize. Jadi tadi yang termasuk temporal, spasial sama spektral apa namanya resolution, nah, itu resolusi itu di sini. Ya. Nah ini adalah image-image dari spektrum tadi. Ya. Ada yang detail, ada yang tidak, tergantung dari meterannya. Ini pixel ini mewakili meter. Kemudian geography database atau kita sebutnya geodatabase, ya. Simbolnya seperti ini biasanya orang database itu. Sini Esri, kebetulan di sini ada Esri atau yang lain ya. Di Kijis juga yang bisa pakai juga ada geodatabase atau geo package dan seterusnya. Jadi dalam satu data dia menyangkut banyak layer dan SHP dan nanti bisa kita buka lagi itunya. Kemudian ada web files, WMS, ada JSON, GRS, web mapping service. Ini untuk melihat peta-peta online ya. Seperti ini coba misalnya ya saya coba ambil ini contoh dari WMS, web apa tadi? Web mapping service ya. Di sini ada web mapping service atau di sini ada juga beberapa XYZ tiles dan seterusnya. Di peta-peta ini misalnya OpenStreetMap, ada Google Satellite, ada yang lain-lain. Ini GeoPackage, ini database, ini belum ada data di sini dan lain-lain. Ini WMS kan, web. Kita buka, ini tipe-tipe data ya. Oke. Nah kalau mau lihat ada satelit juga ini saya bilang pakainya ini ya. Ini ada kalau mencari dia bisa open topografi tadi juga ada webnya itu open topografi itu bisa searchnya beberapa dia bisa dapat open topografi dari after atau dari yang lain. Kemudian ada Planet Explorer dan ini adalah tempat-tempat untuk kita memperoleh uh, base map ya. Oke, nah ini ya ini saya matematik ini untuk mengambil itu juga bisa. Di sini saya belum disiapkan untuk akunnya. Saya ambil produk dari Landsat, Aster, dan Sentinel yang tadi kita contohkan ya. Yang banyak kita pakai kan itu Landsat ini dan Sentinel. Ya, ada Landsat sampai Landsat ini bandnya ya, Landsat band. Kemudian bagusnya kita download langsung dari tadi dari web yang Earth Explorer itu. Nah, kemudian baru dimainkan di sini. Nanti untuk memainkan dari data-data yang ada. Oke. Atau software yang lain juga ada seperti NV atau yang lainnya. Nah, itu tadi web WMS contohnya. Jadi sekarang semua JIS itu umumnya punya lagi ArcGIS ya. JIS. Makanya kalau kita lihat di sini ada kita juga bisa lihat yang biasa dipakai kalau kawan tambang ini ada namanya ResGIS. Bisa kita buka data-data dari apa namanya kawasan hutan misalnya. Ya, ini loading. Nah ini sudah muncul sedikit ya. Ini agak lama karena pakai zoom. Nah ini kawasan hutan di Indonesia. Seperti itu. Atau yang lain-lainnya juga ada. Ini namanya ResGIS. Database juga bisa kita ambil juga poligonnya. Ini ada ini sifatnya poligon, ada sifatnya udah di rastering. Ini udah di rastering. Rastering itu artinya sudah di sini udah di warna dan template udah dari pemilik web. Kalau nanti yang kita ambil poligonnya ini masih bisa dimainkan di database kita sendiri. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut.
Oke, baru udah ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ada data, kita lihat data geografik data itu ada tiga, yaitu ada beberapa yaitu vektor, raster yang kemudian terkumpul menjadi database, kemudian ada web ya. Mungkin yang jarang ini database mungkin ada beberapa sering ada beberapa tidak tidak eh, ini WMS ini jarang ya. Jadi ini ada database online yang biasanya citra-citra itu atau tadi yang database REST juga termasuk sih. Oke, sekarang kita coba lihat di Landsat dulu ya. Karena kita di pertemuan berapa nih? 11. Ya kita harus ngomongin di sini tulisannya Astar ya. Tapi saya mulai dari Landsat, Astar nanti kalau nyentuh Astar bisa nanti minggu depan kita detailkan di Astar. Oke, Landsat sendiri sekarang udah Landsat 9 ini gambarnya masih gambar tahun 2002. Oh, ada tuh Landsat 9 ya. Mungkin atau gambar yang dibuat emang saya ngambil dari orang ini udah masih di proses. Sekarang udah selesai ya. Tahun 2022 September kemarin selesai ya Landsat 9. Jadi udah lebih detail ya. Ini Landsat 1, 175 dan seterusnya ini yang paling banyak Landsat 5, 7 dan seterusnya nih. Oke. Nah ini yang sampai belakangan ini paper terbaru tahun 2023 bulan Juli. Jadi ini Landsat spektrum apa namanya data-data Landsat yang kotaknya adalah diperoleh ya. Ada yang detail di Australia misalnya dia lebih dari kurang dari 5 meter di resolusinya. Indonesia masih campur ada detail dan tidak ya. Udah ya sama atau kalau di alas oh di Rusia ke sana dia lebih jarang ya. Yang mungkin kadang ada penduduknya juga jadi dijarangkan. Ya, ini ada. Kemudian ini yang isi dari Landsat 9. Nah, ini kita mau coba diskusikan. Isi dari Landsat 9 itu apa? Itu ada band 1 sampai 11. Ini bedanya ya, bandnya banyak. Nah, di band itu nanti ada spectral resolution yang tadi. Spectral resolution ada 30 meter, ada yang 100 meter gitu kan. Nah, ini. Nanti kita download ini ada pangkromatik dan seterusnya. Kalau tadi ngambil di mana ini? Ini misalnya 8 ori sensor satelit tak. Nah, ini ada 9 misalnya. Oh, ya ini hasil-hasilnya. Nah, ini saya contoh ini daerah mana ya? Maksudnya negara ya. Kalau mau download ya download, tapi sini harus login dulu. Sini belum login ya. Ya. Ini hasil-hasilnya bisa dipilih yang mana yang paling nyaman. Oke. Dan seterusnya nanti kalau pas di download, dia akan keluar beberapa file yang itu isinya adalah yang tadi. Isinya adalah ini band-band yang ini. Ya. Kalau untuk detailnya nanti bidang pangkromatik 15 meter ini di Sentinel level 1 ya. Sentinel wah, Landsat level 1. Tadi Landsat ada 2 ya. Yang di sebelumnya ini ada senjata ini. Ada level 2, ada level 1. Nah, ini di download dua-duanya mungkin bisa gitu. Oke. Nah, ini ada 234 RGB. Jadi kalau untuk melihat ini dia kelebihan barunya dari 1 0,43 mikrometer wavelength-nya panjang gelombangnya dia untuk melihat coastal aerosol atau lumpur-lumpur di perairan ya danau atau pantai. Nah, kemudian ada RGB itu blue, green, red, RGB ya 432 untuk divariasi nanti menjadi warna ini atau ada near untuk melihat kontras dari sebuah morfologi biasanya kita pakai near. Kemudian sphere 2 sphere satu yang pendek dan 7 yang sphere yang gelombangnya lebih tinggi. Taswir ini nanti bisa dipakai untuk software infrared ya, short wave infrared untuk mengetahui jenis litologi ya. Kemudian pangkromatik ini lebih ke grayscale-nya. Ini untuk game-nya nanti bagus. 9 ini Cirrus dan seterusnya. Ini thermal infrared untuk melihat infrared dari apa namanya panas suhu yang ada di permukaan.
Ya, ini bisa sama aja. Ya, gitu. Jadi ada 11 pin. Jadi Landsat 9 itu memiliki bandnya sampai 11. Ini kalau datanya di sini. Nah, ini dia yang disebut spektrum tadi, wavelength ya, peak ya. Nah, ini satu RGB ini 234 di sini posisinya, dan seterusnya nanti ada yang TM thermal ini di atas ini. Nah, ini ada contoh kasus. Kita langsung aja ke contoh kasus. Mungkin mendekati ini. Saya juga baru tahu. Jadi ada tulisan ini daerah, ada mungkin ada daerahnya di sini kan. Jadi ini di Konawe Utara, atau mereka bisa dapat data detail gini. Dia menggunakan Worldview 3. Worldview 3 itu hampir sama dengan Landsat, tapi ada ini Worldview 3. Kemudian di processing, ini alur-alur mainnya ini ya. Worldview 3 di reprocessing, dipisahkan tadi bandnya, dicarikan band yang cocok, masuk. Kemudian ada ini weather infrastructure thickness, ini dari peta permukaannya mereka, pemboran kayaknya, masuk di analisis statistiknya dan seterusnya. Nickel grade juga ini dari data permukaan. Ini melakukan analisis citra untuk mengkoreksi resource, apa namanya, potensi ya di sini. Ya, nickel grade inversion of lateral technical using ya. Jadi luar biasa sih memang. Jadi dia menggunakan koreksi satelit untuk melihat cadangannya. Kemudian extract multi-values point masuk, agregat data, suspect data, nickel grade masukkan, divalidasi training set. Nah, ini jadi statistiknya di sini. MLR, BPNN, GWR, R2, RMSE, RSS. Ini perlakuan permainan ini ya, uji validasi ya kalau di ini. Ya, mendapat optimal metodenya, dapat hasil akhir. Jadi grade yang ada di nikel kemudian dia mainkan, kemudian diolah kembali. Ini peta geologi yang dimiliki mereka. Nickel bearing R2 ini apa namanya, saprolitik ya. Ini Fe-nya nih lebih ke limonitik. Ini ultramafic yang masih bedrock. Nah, kemudian dia resource-nya itu yang ini ya. Yang M ini nggak semua ada gitu. Nah, ini dapat konturnya high dan low. Kadarnya setahu saya ada 2, lebih tadi di laporannya ya. Jadi di sini ditulis merah itu di atas 2, 1,9. Seperti ini permukaannya ini cukup bagus. Ya, jadi ya kesimpulannya dia memperoleh uh, seperti ini. Jadi dikoreksi ulang resource-nya, informasi dengan litologi permukaan, dan ternyata diperoleh dengan data yang menurut mereka sih udah oke. Okay. Jadi merah itu subpolitik ya. Dan juga harus subpolitik. Saya nggak tahu nanti apa. Oke, kemudian kasus yang lain, ini menggunakan Miller mapping using simulated worldview 3. Ini masih sama menggunakan worldview 3. Short wave infrared imagery SWIR ya tadi. Jadi semua satelit itu nanti punya apa namanya, yang atau punya SWIR-SWIR-nya itu spektral. Nah, nanti kita mungkin banyak bicara tentang spektral. Ini maksudnya spektral geologis ya. Cukup berat ini, nanti pakai software khusus kayaknya. Kalau di QGIS kayaknya agak susah. Tapi bisa. Kalau di QGIS bisa, tapi kalau di umumnya orang pakai LV ya, yang langsung dari untuk satelit. Ya, ini untuk pemetaan dengan beberapa, ini 6 gambar ini sama sebenarnya, hanya beda nanti di parameternya, di rumusnya. Ya, nanti geologi kan men-state di kira-kira lebih cocok yang mana. Ini di peta alterasi, ya, ada alunit, beddingtonit, kaulinit itu clay ya. Kemudian dari silika, kalsit, dan seterusnya. Jadi ini untuk membantu melihat sebaran peta alterasi kan. Jadi cukup luar biasa ya. Gitu. Jadi ya. Sampai sini ada yang mau diskusikan? Kalau belum saya lanjutkan sebentar. Oke, saya ambil setnya dari luar dulu. Oke, kita bicara lagi tentang remote sensing-nya. Hmm, ini dari Landsat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 ya terakhir.
dari sebuah paper untuk mengatasi tempatnya emas, ya ini TM-nya seperti ini. Ya intinya tergantung keperluan ya. Banyak juga paper-paper yang uh, untuk lingkungan atau geografi juga banyak. Nah, ini eksplorasi mineral apa namanya investigasi dengan remote sensing sampai tahun 97 ya. Sampai tahun 97. Tadi kita lihat tahun 97 itu land set 5 kalau 567 ya. Itu mulai keluar. Ya, jadi banyak untuk mencari mineralisasi tadi pasti dengan spektralnya, spektrumnya. Mapping of geologi, fracture patterns geologi bisa juga untuk cari misalnya minyak, yang lain juga bisa tergantung dari ini ya. Kalau ini geothermal kebetulan. Ya, hanya kalau luar negeri itu nyamannya karena nggak ada pohon itu. Nanti kita di Indonesia punya permasalahan adalah banyaknya pohon. Jadi mencari jebol apa namanya image yang benar-benar spektrumnya pas itu ya harus yang pas terbuka. Ya, mungkin kalau nikel masih bisa itu. Beberapa tempat kan terbuka. Nah, ini peta geologinya, ini apa namanya dari Landsat ini termalnya. Ya, ini nggak terlalu jelas ya. Nah, ini spektrum. Ya, spektrum itu seperti ini, spektral dari SWIR, short wave infrared. Dan ini ada beberapa mineral dengan bentuk spektralnya segini. Nanti mineral itu dilakukan perhitungan di softwarenya di apa namanya di softwarenya, kemudian keluar tadi warna-warni itu. Gitu. Nah, ini jadi keluar seperti ini warna-warna dari ultrasionnya. Ya. Udah ada juga oxide. Nah, ini kalau di nikel juga bisa dipakai. Ini ada gotet, hematite, jarosite. Dan dilihat dari wave band 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya. Dan perbedaannya di sini kan reflektornya beda-beda nih. Beberapa mineral, tapi intinya di band 1, 2, 3. Ya. Jadi ngulik lah. Kalau bisa dibilangnya orang yang masih itu ngulik. Ini oxide-nya. Gitu. Jadi sebaran mineral oxide. Oke. Kolor komposit digabungkan, kemudian dijadikan band 3, 5, dan seterusnya digabung-gabung. Hingga dia mempunyai klasifikasi tadi terakhir. Barulah dicoba diambil bahwa mil alterasinya ada di yang red ya, warna alternatif A dan orange. Red dan orange. Jadi dua yang tengah itu yang alterasi. Jadi di batuan yang hidrotermal. Akhirnya petanya berubah jadi ini. Awalnya, mohon maaf, saya balik dulu. Awalnya, oh iya sama ya. Hmm, Ya, akhirnya dapat ada ya. Lebih detail. Peta alterasinya dipadukan dengan peta hasil dari analisis spektralnya, diperoleh alterasi-alterasinya itu. Kemudian yang warna biru apa ya? Basalt. Oh, yang biru berarti batuan. Ini interpretasinya jadi untuk mempermudah atau meyakinkan. Nah, ini juga jadi ketemu nih, kan alterasinya cuma sampai sini kalau di peta. Di sektor utara juga ada merah. Ada merah. Nah, berarti di atas ini akan ketemu lagi satu potensi yang atau di kanan ini nih. Nah, ini banyak merah-merah kecil nih. Nah, tinggal dicek lagi. Jadi karena ini sistem untuk evaluasi regional itu bagus. Nanti mungkin juga kalau mau dicoba mungkin di tesisnya kalau mau memainkan ini juga bagus nih. Misalnya menganalisis nikel, sebaran nikel atau clay, sebaran hempasan apa namanya. Sisa penambangan yang mana banyak claynya, yang mana banyak smackitnya, banyak kaulinnya, banyak serpentinnya, itu tuh beda-beda itu. Spektrumnya beda itu. Nah, itu bisa nanti menggunakan ini karena udah dibuka tambangnya, bisa itu. Ya, hanya tinggal kita lihat tadi resolusinya berapa meter ya. Kalau ini kan dia 30 meter tadi resolusinya. Jadi 30 meter baru satu data. Dan seterusnya, nah intinya ini untuk menganalisis yang seperti itu. Oke, kemudian kita masuk lagi yang ini, tambahan. Bagaimana dengan spektral itu sendiri? Ya, spektral. Jadi saya ambil dari Cesiro, tentang spektral sensing instrument. Jadi kalau ada mendengar istilah spektral, spektral itu sebenarnya adalah
spektrum dari apa namanya software infrared ya, yang bisa didapat dari beberapa data. Kalau di gambar ini ada dari satelit, ada dari high mapping itu dari pakai pesawat kayak airborne itu. Kemudian ada PIMA teraspektral ini dari batu yang ditembakin, atau ada scan high log ini yang di bawah ini high logger di core di scan. Itu nama spektral dalam beberapa apa namanya sudut jarak pandang yang berbeda-beda ya. Nah, jadi seperti ini spektral ya. Sistemnya ada the trade-off spectral versus radiometric versus spectral resolusi. Jadi scannernya high logging nanti, atau profiling sama scan juga single itu apa single element diam, atau yang kita kalau di ini high map dan raster ya bergerak. Nah gini, jadi hyper atau multispektral spektral coverage ini seperti ini electromagnetic spectrum nanometer ya, wavelength panjang gelombang sih nanometer. Nah ini bentuknya seperti ini, jadi setiap batuan diinterpretasi berbeda. Pertama ini udah ada database-nya, kemudian nanti juga ada mineralnya beda ya. Nah nggak semua juga sensitif untuk mendeteksi itu. Misalnya Landsat-nya dinyatakan di sini ada di ini aja garis-garis yang ini deteknya. Kalau yang panjang itu ini ada Argus, saya agak lupa nih Argus apa. Kalau atau ada High Map ini pakai pesawat, ini lebih detail. Ya. Nah, saya vektor resolution ini hyperspec seperti ini tik 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 tik. Ini Landsat TM datar dia. Ini cuma tahu ini. Ini kurang apa resolusinya kurang bagus Landsat, tapi minimal kan kita bisa evaluasi hampir eh, semuanya ya, satu pulau besar. Aster lebih baik, Aster lebih bagus ininya spektrumnya, makanya nanti orang banyak pakai Aster. Nanti di kita juga kita akan bicarakan Aster, tapi mungkin pekan depan ya didetailkan di Aster, kemudian kita coba kasus Aster di beberapa daerah disesuaikan ya. Kemudian high map ini yang airborne, bus dan ini laboratorium berarti yang tadi arah teras spektral itu makin detail ya. Nah, Aster itu masih sudah bisa mewakili bentuknya mirip, walaupun ada beberapa peak yang ini nggak dapat ya. Ya ini ada reflectan wavelength, veneer, SWIR, TIR. TIR thermal infrared, SWIR soft wave, V visible near. Ya. Kalau belum ya ini panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang ini ada di biasanya di terpengaruh oleh apa namanya senyawa senyawa dari absorpsi dari sebuah senyawa, misalnya ALOH di posisi sini, atau air ini posisi air nih, kalau udah tinggi ini posisi yang beda. Nah jadi apa namanya ya ini hyperspectral konsep seperti ini. Jadi sekali tembak itu dia menggabungkan beberapa spektral sebenarnya. Nanti dia interpretasi dengan softwarenya. Ini high map pakai pesawat. Jadi ini mungkin kita Indonesia agak langka ya. Kalau di Australia sering untuk pemetaan ini kayak gini. Jadi bisa tahu banyak hal ya. Udah semakin image-nya dapat, vegetasi dapat, rasio glotit hematit dan seterusnya. Ini dapat dari perspektralnya. Ini dapat peta. Akhirnya dapat eh, model sebuah jebakan. Pauline composition dan seterusnya. Ini jadi cukup luar biasa. Yang mahal nanti di pesawatnya ya. Oke. Ya, geofisik, integrated spectrometry, jadi geofisik ini Argus ya. Melihat spektral juga, jadi hyperspektral. Itu. Kemudian kalau yang lain ini apa nih? LASA, Aster ya, yang terkenal nanti Aster yang kita coba lihat. Aster itu apa? Seperti ini. Jadi dia mendeteksi veneer, SWIR, dan TIR spektral itu sendiri. Jadi Aster memang spesial untuk situ. Nanti ini Aster yang untuk model kombinasinya jadi band 1 band 3 untuk generasi band ini udah. Jadi udah ada rumusnya lah nanti. Oke. Kemudian ini jadi peta, misalnya kita buat sebuah peta
Ini AL2 konten pakai rumus B5 plus B6, B plus 7 kurang B6 dan seterusnya. Nah, produknya seperti ini. Nah, jadi luas sekali jangkauannya kan ini satelit ya Aster. Nah, jadi banyak kesalahan dan cukup detail ini variasi bandnya band berapa sama band berapa dapatnya apa di evaluasi dapatnya. Nah, ini perbandingan resolusinya ya. Aster 30 meter jadi nggak kelihatan kalau pas segini masih kelihatan ya. 500 ini masih kelihatan. Kalau udah main segini udah nggak kelihatan lagi. High map ya itu banyak sekali masih karena dia pakai pesawat tadi ya. Resolusinya 4 meter kan dia masih ada satu kotak-kotak. Jadi lebih detail teknologinya. Nah, ini kan lebih berantakan, ini lebih detail, lebih smooth ya kan. Kemudian peta hasilnya juga evaluasinya petanya lebih detail di high map. Nah ini terdeteksi hal baru. Ya, itu evaluasi. Jadi memang nanti dia akan digunakan untuk evaluasi yang sifatnya regional ya. Kalau nikel saya nggak tahu. Ya, tadi udah dicoba yang paper Cina itu juga bisa dicoba di beberapa tempat, terutama yang agak terbuka ya. Soal warna pohon itu agak terganggu kan. Nah akhirnya hasil dari analisis raster atau high spectral ini, high spectral berarti pakai pesawat tadi, itu digabungkan menjadi data-data geofisika yang lain dan geologi, misalnya dievaluasi nanti untuk evaluasi kegeologiannya gitu. Ya software yang biasa umumnya orang pakai itu yang ini NV, saya nggak tahu ini nanti berbayar atau tidak. NV atau ada Sesiro sendiri punya, tapi itu high map ya, atau Airmapper. Ya biasa orang NV sama Airmapper aja sih itu analisisnya. Jadi mau nggak mau kita pakai itu. Oke seperti itu. Ada yang mau diskusikan Pak Haji sama Pak Haji? Orang dulu ya. Gimana? Cukup Pak Haji sama Pak Haji? Nggak ada ya? Masih sambil belajar ini Pak. Hah? Masih. Ya. Nanti saya share lagi sama apa namanya materi ya. Ah, ini banyak paper sebenarnya. Ya memang kalau S2 tuh bagusnya kan baca banyak paper. Ini paper-paper baru dia udah menggunakan, wah ini malah mengerikan. Udah tahun 2024 keluar. Sama tahun 2023. Pak. Ya, using Lancet, Oli tadi ya, Aster. Dia menggunakan Lancet, Oli dan Aster. Oli tadi yang demnya yang bagus itu, dengan Aster dan lapangan. Penelitiannya luar biasa ini. Ini Lansat, ini bandnya 11 tadi ya. 1, 1, 3, 4, ini Aster. Nah, sama-sama punya sphere ini sphere ada Aster juga punya sphere dan Tears. Itu. Nah, ini plus metodologi yang dipakai oleh penulis. Diapain aja dia, ya seperti ini.
Landsat 9 itu dilakukan seperti ini. Nah, ya produknya seperti inilah ya. Kemudian ini untuk apa? Nanti ini untuk detail mineral mapping, divalidasi, kemudian elemennya dia pakai struktural analisis dari Landsat juga. Berarti mungkin pakai dari DEM ya, atau dari mana saya belum baca tadi ya. Ada fuzzy logic juga. Ini perhitungan ya, klasifikasi model. Jadi kan tadi ada processing, ada klasifikasi, jadi ada apa namanya interpretasi ya. Kemudian ini mineral mapping, ini pakai Astar. Jadi kalau mineral mapping ini juga bisa, tapi Astar itu lebih detail karena dia lebih peruntukannya lebih ke tadi uh, spektral ya. Cuma dapatlah high potential of little unit bearing minerals. Ini yang dipakai sama dia bisa kita jadi acuan nih. Uh, Mencari mineral dengan band A dan digabung-gabung bandnya ya. Berarti ini ada yang versi dia, ada juga versinya yang orang ya. Nah ini konsep spektrumnya sama. Kemudian hasilnya yang dia peroleh. Nah ini gambaran-gambaran hasil dari litologikanya, litologi. Kemudian hasil dari yang B itu apa? Kaufman rasio granite dan gneiss juga maltose asfalt. Nah ini bagus nih kalau untuk analisis. Hanya saya nggak kurang tahu di sana ada pohonnya nggak. Kalau gurun rata-rata kalau itu gurun batu ya nggak ada. Ini untuk apa namanya hasil dari apa rasio alterasi mineralnya. Ada iron oxide, ada yang mineral mengandung besi. Ya kemudian ada juga yang CD, hidroksil karbonat mineral, nah, clay. Kemudian ini hasil-hasil pengolahan aja ya, yang angka dari perhitungan ya. Hmm. Nah ini litologinya, basementnya GN, kemudian granit farumlandnya yang hijau, kemudian AR itu outer rock yang putih, berarti di tengah sini, di Banyo ini, AR. Ya. Atau yang spot-spotnya juga ada. Banyo, kemudian dianalisis lagi, hasil-hasilnya cukup detail nih. Dari beberapa band, dapat pokoknya Banyo kayaknya prospeknya gitu. Kemudian hasil akhirnya mana ya? Nah ini peta alterasinya. Light, hematit, set nih, hematit, putih, coklat, klorit, hijau. Nah, ini pengklasifikasiannya dengan statistiknya. Pasti. Kemudian ini apa namanya? Kombinasi aster ya. Kemudian hasil akhirnya mana? Nah, intinya ini aja. Intinya kemungkinan favorability tinggi satu yang merah-merah ini kalau batas peta ya ini merah-merah ini banyo utama yang paling bagus untuk daerah alterasi walaupun yang lain juga bisa ada karena ini kan skalanya kita lihat ya berarti ini kan besar nih banyo ini alterasinya 2 kilo besar gitu. Ya. Kemudian ini alignment density analisisnya dari pangkromatik. Nah ini pangkromatik B8 Landsat Oli. Jadi dia pakai itu karena dia memang em, hitam putih dan resolusinya bagus 15 meter ya pangkromatik ini. Oke. Nah, itu bisa tuh infrasnya. Ini pakai saya nggak tahu dia pakai NV ya. Kemudian ini kemudian ambil di sampel data lapangannya, dicek alterasinya, batuan bukunya. Ini kurang bagus dari fotografinya. Dapatlah batuan buku dari Banyung seperti ini. Orthogneiss, granit, pegmatic gneiss. Ya, ini berarti dia deposit-deposit yang berhubungan sama intrusi. Ya, seperti itu. High potential zone, concentrated iron oxide, hidroksid, dan korundum mineral. Finding variasi demonstrasi lihat di aplikasi remosi teknik Landsat dan Aster dapat dipasangkan dengan data lapangan dan lab memberikan informasi geologi yang cukup untuk apa namanya eksplorasi daerah Banyu area. Gitu.
Ini cukup bagus. Kalau ini nanti saya share papernya. Kemudian progress understand evolution nickel laterite ini ada ini pengadaan ini dasar teori nikel aja. Ini data lama, data sangat lama sekali ke tahun 80-an ya. Lansat awal-awal untuk melihat nikel laterite. Dari dulu nikel laterite udah dilirik juga ya. Ini apa namanya? Untuk lihat peta-petanya. Itu kemudian yang bagus mana ya? Terus ya mungkin itu nanti saya share papernya kalau mau baca-baca silakan. Intinya pengolahan data Landsat dan Aster bisa digabungkan. Untuk mineral tuh lebih bagus pakai Aster, untuk Landsat tuh lebih ke yang litologi ya nanti. Ya mungkin seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu. Saya akhir ya. Oke. Ya, selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Kita jumpa minggu depan. Kita bicarakan tentang Aster. Nanti tolong bisa Pak Haji sama ini siapkan lokasinya ya. Kira-kira blok mana atau di WA nanti. Lalu kita bicarakan Asternya. Ayo langsung. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.